Selamat pagi pemirsa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU secara resmi menetapkan 17 partai politik peserta pemilu 2024 berikut dengan nomor urutnya. Penetapan ini menegaskan siapa saja yang layak berkontestasi dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali itu setelah dilakukan verifikasi faktual berdasarkan fakta. Berkontestasi dalam pemilu 2024 memang tidak sekedar bermodalkan semangat menggebu, melainkan partai politik juga harus memenuhi persyaratan administratif dan verifikatif. Semua partai politik harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Jika tidak, seperti main tikung, main serobot, dan main hantam, baik halus maupun kasar, maka berpotensi menciptakan konflik antar pendukung. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 16 Desember 2022 dengan tema Berkontestasi Sehat dan Kesatria bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengarkan, Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Sehat-sehat? Sehat. Sudah siap berkontestasi? Siap. Siap ya, tapi tidak dapat nomor urut karena bukan partai politik ya. Sebelum kita bahas itu, Mas Jaka dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk pagi ini. Yang pertama, ini senapas dengan editorial nanti ya Mas Jaka, headline Media Indonesia untuk hari ini. Parpol dukung pemilu damai. Ini saya berharap betul apa yang dikatakan itu akan dilakukan Mas Jaka, karena beberapa kali pemilu kita lihat yang dibilang beda dengan di lapangan. Bagaimana Mas Jaka? Ya betul, ya mudah-mudahan itu betul-betul komitmen dari hati dan nanti dilaksanakan dalam tindakan ya. Kalau kita lihat selama ini dari pemilu ke pemilu kan partai-partai politik atau peserta pemilu pada umumnya mereka begitu menggebu kita menaikkan fakta integritas ketika mereka membuat komitmen bersama-sama untuk menjamin pemilu berlangsung aman dan damai, tetapi faktanya di lapangan ketika kita pas kontestasi ya masih sangat banyak mereka yang mengingkari janjinya, mengingkari komitmennya. Jadi saya pikir kita sangat berharap, rakyat sangat berharap komitmen itu betul-betul nanti dituangkan dalam pelaksanaan pemilu yang sebenarnya. Jadi kita tidak lagi setiap pemilu itu membicarakan masalah hal-hal yang di luar yang tidak semestinya terjadi. Jadi sudah saatnya kita betul-betul menjadi negara yang demokrasi, sesungguhnya demokrasi. Tidak hanya demokrasi sekedar kata-kata, tidak hanya sekedar narasi, tetapi betul-betul demokrasi yang substansial. Saya pikir itu ke sana. Kita ikuti nanti sama-sama bagaimana tahapan pemilu. Tahapan pemilu ini berlangsung kan ya? Masih terus. Pemilunya tidak akan ditunda ya? Mudah-mudahan tidak. Karena kan ada yang mengusulkan lagi karena situasi maka pemilu ditunda. Tidak ditunda kan ya? Betul, mudah-mudahan sih tidak. Itu harapan orang boleh, tapi kenyataannya tidak harus berharap begitu. Mudah-mudahan. Baik, kita ikuti nanti tahapan pemilu yang sudah mulai pemirsa. Kita ke berita selanjutnya, kita di halaman 2 kali ini terkait dengan apa yang terjadi di Papua ya Mas Jaka ya. Dengarkan aspirasi warga asli Papua. Ini maksudnya apa nih berita ini Mas? Ya, ini kan lagi-lagi eskalasi kekerasan terus terjadi di Papua ya. Dan sangat kita sayangkan warga sipil yang sama sekali tidak berdosa, tidak tahu apa-apa menjadi korban. Paling tidak dalam bulan ini saja ada sekitar 4 orang yang meninggal, 3 tukang ojek, terakhir adalah 1 warga yang juga dibunuh. Saya pikir ya pemerintah harus betul-betul bersikap tegas dalam hal ini. Artinya tegas dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Papua, juga tegas untuk menindak anggota separatis. Karena kalau kita tidak dilakukan secepat mungkin, sesegera mungkin, setegas mungkin, saya khawatir kasus-kasus serupa, pembunuhan-pembunuhan serupa akan terus terjadi. Kalau kita lihat aspirasi warga asli Papua misalnya, ini kan ada dalam berita ini kita paparkan ada beberapa tokoh agar pemerintah pusat itu kembali membuka ruang dialog dengan para tokoh, mendengarkan keinginan mereka seperti apa, seperti
daerah otonomi baru misalnya. Mereka kan mengkritik kenapa harus ada daerah otonomi baru ketika satu daerah hanya sekitar 3 juta penduduk misalnya. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu harus betul-betul juga diperhatikan oleh pemerintah sehingga apa yang dilakukan ya tidak sia-sia. Ya kita yakin bahwa pemerintah itu akan betul-betul mensejahterakan masyarakat Papua. Dana puluhan triliun kan sudah digelontorkan. Tapi kalau tidak dibarengi dengan upaya-upaya yang lain, kita khawatir dana itu akan mubazir dan masyarakat Papua akan terus tidak sejahtera. Dan yang kita khawatirkan eskalasi kekerasan akan terus terjadi di sana. Ini permintaan dari tokoh Papua yang dikatakan Pendeta John Baransano bahwa dengan daerah otonomi baru dia khawatir bahwa orang Papua asli akan seperti aborigin di Australia katanya. Populasi kita habis. Pemekaran dilakukan tapi sekarang pejabatnya dari luar Papua. Ini memang sebaiknya dibicarakan lagi ya. Karena kalau tertumpuk terus aspirasi yang tidak tersalurkan, tidak ada komunikasi, ya bahaya juga. Ya lama-lama akan meledak menjadi sebuah kekerasan. Itu yang kita hindari ya. Kita harap ini kemudian bisa didengarkan oleh pemerintah pusat juga agar kemudian ada komunikasi. Kita ke berita selanjutnya. Ini tadinya saya berpikir saya dejavu ini, Mas Jaka. Terjadi lagi sesuatu yang dulu pernah terjadi, tapi setelah saya lihat ternyata dulu yang korupsi itu DPRD Batu, Malang. Nah yang ini adalah provinsinya. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur diduga terima suap miliaran. Ini artinya memang korupsi ini, kalau ini terbukti ya Mas Jaka, ya bukan kejahatan luar biasa. Ini biasa terjadi di mana-mana. Bagaimana Mas Jaka? Ya lama-lama ketika negara juga tidak melakukan upaya-upaya luar biasa untuk memberantas kejahatan luar biasa, korupsi, ya betul lama-lama akan menjadi kejahatan yang biasa saja. Dan kalau kita lihat kan tidak seperti tidak ada jedanya ya. Pejabat ditangkap, pejabat menjadi tersangka, pejabat menjadi terdakwa kasus-kasus korupsi, dan terakhir ya Wakil Ketua DPRD Jawa Timur. Dan dugaan kesalahannya pun juga bukan hal yang baru, korupsi suap dana hibah. Artinya ketika masyarakat ingin mendapatkan bantuan hibah, mesti membayar dulu untuk memperjuangkan ke pemerintah provinsi agar mereka mendapat jatah. Dan saya pikir itu hal seperti itu akan terus terjadi ketika negara tidak punya komitmen yang betul-betul kuat untuk melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Baik, padahal semua pejabat ini kita asumsikan kalau memang kemudian terbukti bersalah yang ditangkap tangan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur ini. Padahal kalau semua pejabat ingat sumpah atau janji jabatan, ya harusnya takut ya. Harusnya. Dan saya percaya semua pejabat yang tersandung korupsi punya agama ya. Ajaran agamanya tidak ada tuh yang mengajarkan boleh loh mencuri begitu. Betul. Tapi ya sudahlah, kita ikuti saja nanti perkembangannya seperti apa. Kita beralih ke editorial, Mas Jaka dan pemirsa. Editorial pada pagi ini berkonsentrasi di soal pemilu, berkontestasi berlomba mungkin ya Mas Jaka ya, sehat dan kesatria. Ini benar-benar saya berharap bahwa yang kita sampaikan itu yang akan terjadi. Kuncinya apa supaya itu terjadi, Mas Jaka? Ya, yang pasti harus ada komitmen yang betul-betul keluar dari hati nurani ya. Tidak hanya sekedar lip service, tidak hanya sekedar sekedar kata-kata, tapi betul tindakan nyata, betul-betul janji yang harus ditunaikan dalam kontestasi nanti. Kalau kita lihat pemilu itu kan salah satu media untuk mensejahterakan rakyat kita. Ketika pemilu berlangsung dengan sehat, dengan kesatria, dengan luber, jurdil, dan kita yakin hasilnya juga akan lebih optimal untuk mensejahterakan rakyat. Tapi ketika pemilu itu berlangsung sebaliknya, masih banyak pelanggaran, masih banyak pengingkaran terhadap komitmen untuk bersaing secara sehat, ya hampir dipastikan hasilnya juga tidak akan maksimal untuk mensejahterakan rakyat. Jadi saya pikir meskipun bukan hal yang baru, kita patut juga terus menyuarakan keinginan-keinginan masyarakat seperti ini. Kita terus mengingatkan kepada para elit politik yang akan bersaing nanti untuk betul-betul memaknai bahwa pemilu itu adalah sebuah
alat untuk mensejahterakan rakyat, bukan alat untuk mensejahterakan mereka sendiri. Pertanyaannya kan begini, Mas Jaka, salah satu logika pemilu, salah satu penyebab beberapa kali pelanggaran terjadi di pemilu sebelumnya adalah terlalu banyaknya partai politik. Ya. Dan kalau dilihat nanti 2024 malah lebih banyak lagi partai politiknya dibandingkan 2019. Ya. Nah ini sebenarnya kita nih serius apa tidak sih mau memperbaiki demokrasi? Tapi kita akan diskusikan ya Mas Jaka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 16 Desember 2022, berkontestasi sehat dan kesatria. Berkontestasi sehat dan kesatria. Komisi Pemilihan Umum secara resmi menetapkan 17 partai politik peserta pemilu 2024 berikut nomor urutnya. Penetapan ini menegaskan siapa saja yang layak berkontestasi dalam pesta demokrasi 5 tahun sekali itu setelah dilakukan verifikasi faktual. Berkontestasi dalam pemilu 2024 memang tak sekadar bermodalkan semangat menggebu, melainkan partai politik harus memenuhi persyaratan administratif dan verifikatif. Bila ada partai politik yang tidak puas hasil verifikasi, maka partai politik bisa menggugat KPU ke Badan Pengawas Pemilu. Kontestasi pemilu 2024 ibarat sebuah pertandingan. Di situ ada pemain, yakni partai politik, wasit, dan aturan pertandingan, yakni peraturan KPU dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Kada dan perundang-undangan lainnya. Semua partai politik harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Jika tidak, seperti main tikung, main serobot, dan main hantam, baik halus maupun kasar, maka berpotensi menciptakan konflik antar pendukung. Bila konflik itu tak terkelola dengan baik, tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku, maka bukan tidak mungkin akan memicu konflik horizontal yang lebih luas lagi. Karena itu, semua unsur yang terlibat dalam pemilu 2024 harus bekerja sesuai aturan yang berlaku. Selain berkompeten, wasit pemilu juga harus memiliki integritas. Pasalnya, sejumlah kasus rasuah yang melibatkan komisioner KPU baik di pusat atau di daerah dari masa ke masa membuktikan aspek integritas memiliki kerawanan yang tinggi. Mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Begitu pula partai politik peserta pemilu harus menjaga ketentuan yang telah ditetapkan. Berambisi mencapai target tertinggi dalam kontestasi wajar-wajar saja. Namun jika ambisius dengan menghalalkan segala cara seperti politik uang atau NPWP, nomor piro wani piro, menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam, dan mengadu domba, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat. Pemilu bukan tujuan bernegara, melainkan sasaran antara untuk membangun konsolidasi politik agar perpolitikan di tanah air lebih dewasa dan matang. Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai negara demokrasi dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat. Dari pemilu ke pemilu yang melahirkan para pemimpin, yakni wakil rakyat, kepala daerah hingga presiden, harus memberikan dampak kualitas hidup rakyat semakin baik dan sejahtera. Perhelatan akbar pesta demokrasi yang menyedot anggaran segunung, menguras energi dan pikiran terlalu mahal jika menciptakan pemimpin yang kerdil dan koruptif. Mari kita bertanding secara sehat dan kesatria, siap menang dan siap kalah. Berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia ini, dan sebelum kita berdiskusi Mas Jaka, kita mau coba bertanya juga bagaimana kita bisa berkontestasi sehat dan kesatria dalam pemilu. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Koirunisa Nur Agustiati. Mbak Ninis, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Mbak Ninis, di 2024 sudah resmi ada 17 partai politik nasional ya yang akan mengikuti pemilu. Ini secara fakta lebih banyak daripada partai politik peserta pemilu 2019. Pertanyaannya, apakah benar kita bisa melihat kontestasi yang lebih sehat dan lebih kesatria ya, tidak menggunakan hoax dan segala yang lain, atau memang ini akan lebih sulit lagi dibandingkan pemilu 2019? Ya, kalau dari sisi perebutan kursi di DPR tentu semakin ketat ya persaingannya ya, jumlah partai politiknya banyak. Walaupun jumlah kursi di DPR-nya bertambah kan, di Perpu kemarin jumlah kursi itu bertambah dari 575 jadi 580. Nah, tapi kalau kita lihat kan sebetulnya dari partai-partai yang ada ini, 17 parpol ini kan kalau dari sisi apa ya, ideologikah misalnya sebetulnya kan antara yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda gitu. Mirip-mirip. Iya, mirip-mirip, dan sehingga inilah apa dari keseluruhan partai yang ada ini memperebutkan ceruk yang sama, tentu akan semakin ketat gitu ya kalau partai ini tidak bisa menunjukkan bedanya apa sih yang satu dengan yang lain. Ya akan apa ya pemilih akan ya apa ya nggak terlalu bisa menentukan apa ya dengan cepat gitu ya memilihnya. Iya, Mbak Ninis, yang dipertanyakan orang juga adalah bagaimana yang pertama netralitas dari penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, lalu yang kedua keberanian dari Bawaslu dan pengawas pemilu sampai ke bawah untuk benar-benar menegakkan peraturan. Kalau Anda lihat dua hal ini bisa dilaksanakan dengan baik tidak di 2024? Iya, terkait dengan netralitas, integritas itu sebetulnya yang bisa menjawab ya penyelenggara itu sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya mereka bekerjanya tidak transparan, kemudian tidak terbuka kepada publik, tentu akan muncul banyak pertanyaan dari publik terkait dengan ya kerja-kerjanya penyelenggara pemilu gitu. Karena sebetulnya kan dengan penyelenggara pemilu yang bisa bekerja secara transparan, itu salah satu dampaknya publik mau berpartisipasi dan tingkat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu itu semakin tinggi gitu. Dan juga kalau penyelenggara itu transparan bekerjanya gitu ya, membuka data dan lain sebagainya, itu bisa meminimalisir tensi politik ini gitu. Karena kan ini sebuah kompetisi. Ya tadi ya ketertutupan itu bisa membuat tensi politik yang jadi semakin tinggi. Tadi kalau misalnya dikaitkan dengan disinformasi, hoax gitu ya, kan terkadang kita itu muncul karena tidak ada transparansi itu kan. Jadi masyarakat ya percaya ya orang nggak ada informasi yang benarnya gitu yang misalnya mereka terima. Sementara yang mereka terima adalah berita-berita yang tidak benar, yang disinformasi tadi, itulah yang mereka percaya. Akhirnya kan bisa mendelegitimasi proses dan hasil pemilu. Mbak Ninis, setiap menjelang pemilu kan biasanya partai politik menandatangani semacam fakta integritas untuk bersaing sehat, siap menang, siap kalah katanya. Tapi kenyataannya kan kebanyakan atau bahkan semua tidak siap kalah sebetulnya. Ketika benar-benar kalah nanti kemudian dia akan men-challenge baik secara legal maupun kadang-kadang juga menggunakan kekuatan massa begitu ya. Di 2024 itu masih akan terjadi tidak kalau Anda lihat? Ya, saya rasa potensi itu ada karena sebetulnya ruang keberatan untuk setiap tahapan pemilu memang selalu dibuka. Karena kan ini kompetisi, jadi electoral justice-nya memang harus selalu ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pihak yang merasa hak-hak elektoralnya tercederai, ruang itu selalu dibuka. Nah, sebetulnya membuka ruang keadilan pemilu ini bukan untuk sekedar misalnya tadi ya mau meributkan hasil pemilunya gitu ya, tapi juga nanti ujungnya akan menunjukkan kerja-kerja penyelenggara pemilu itu seperti apa. Kalau bisa membuktikan nanti ya dalam proses pencari keadilan tadi ya, dalam ruang-ruang itu penyelenggara pemilu bisa membuktikan bahwa kerjanya sudah sesuai dengan SOP-nya,
ya tentu itu akan semakin meningkatkan integritasnya lagi gitu. Tapi kalau dalam ruang keadilan pemilu itu tapi misalnya terbukti gitu ya ada kecurangan dan lain sebagainya, nah itu yang bisa menurunkan kepercayaan publik pada proses pemilunya. Oke, terakhir Mbak Ninis, kalau Anda lihat petahana baik di daerah dan di tingkat pusat itu akan tetap netral tidak di 2024 ini? Nah itu salah satu tantangan pemilu kita sebetulnya ya, karena mereka yang sebagai petahana kan tentu punya modal gitu ya, atau sumber-sumber yang sudah mereka punya dibandingkan dengan peserta-peserta yang baru gitu, dan terkadang itu bisa digunakan untuk modal yang mereka punya itu digunakan menjadikan keuntungan bagi mereka, itu bisa digunakan kepada publik gitu, kira-kira gitu. Baik, kita harapkan memang benar-benar ya pemilu 2024 ini harusnya menjadi lebih baik supaya bangsa kita tidak jalan di tempat atau bahkan mundur dalam demokrasi ini. Untuk saat ini kami berterima kasih kepada Direktur Eksekutif Perludem, Koirunisa Nur Agustiati. Selamat pagi Mbak Ninis. Pertanyaannya Mas Jaka, di kalimat terakhir editorial dikatakan siap menang dan siap kalah. Faktanya adalah kalau kita lihat dengan terang benderang yang banyak itu adalah siap menang saja. Iya, tidak siap kalah. Nah, 3 kata terakhir itu lupa begitu. Bagaimana Mas Jaka? Iya, saya pikir ini tantangan yang saya pikir masih berat ya. Artinya di demokrasi itu kan butuh kebesaran hati, kebesaran jiwa. Ketika kebesaran jiwa atau kebesaran hati belum dimiliki oleh para politikus, ya saya pikir hanya siap menang tapi tidak siap kalah itu akan terus mengemuka. Tetapi saya pikir itu sebuah tantangan, dan mudah-mudahan seluruh elit politik itu betul-betul memahami bahwa pemilu itu hanya sekedar kompetisi, hanya sekedar cara untuk mensejahterakan rakyat. Ya dengan begitu ya kalau nanti umpamanya kalah ya harus benar-benar siap kalah. Tetapi yang penting juga adalah bahwa penyelenggara pemilu harus betul-betul menjamin pemilu itu berlangsung secara luber dan jurdil. Ketika penyelenggara pemilu, terutama KPU baik dari pusat maupun di daerah, itu menyelenggarakan pemilu dengan baik, saya pikir paling tidak keinginan untuk menggugat hasil-hasil pemilu dengan cara yang tadi disebutkan, dengan cara-cara yang legal maupun yang tidak legal, itu akan sedikit berkurang. Jadi sebenarnya kunci untuk memastikan pemilu itu bermartabat, berkualitas itu kan ada 4. Pertama dari penyelenggara, itu adalah KPU. Kemudian dari peserta, baik partai politik maupun calon legislatif maupun capres dan cawapres. Kemudian juga dari masyarakat sebagai subjek utama, dan terakhir adalah bagian pengawas yaitu Bawaslu. KPU tentu saja harus menjalankan pemilu secara dia punya kredibilitas, punya integritas, punya transparansi. Dengan begitu pemilu bisa berlangsung dengan baik. Kemudian partai politik atau anggota legislatif, calon anggota legislatif itu betul-betul punya semangat fair play, berjiwa kesatria, kemudian oleh masyarakat sebagai subjek utama, itu harus kita tekankan, harus betul-betul cerdas, jangan lagi tergiur dengan iming-iming yang tidak seberapa tetapi menggadaikan nasib 5 tahun ke depan. Itu sebenarnya kan bukan hal baru, tapi tidak ada salahnya terus kita ingatkan. Dan terakhir adalah Bawaslu sebagai lembaga pengawas, kalau semuanya bisa menjalankan fungsinya dengan baik, saya pikir kita bisa berharap bahwa pemilu itu bisa berkualitas. Kalau kita lihat pemilu-pemilu sebelumnya misalnya, ya kita terus terang masih mengkritisi KPU karena begitu banyak pelanggaran. Kalau data dari Bawaslu misalnya, itu pelanggaran 2019 itu bisa mencapai 15.000 lebih. Atau naik 50% dibandingkan pemilu sebelumnya. Meskipun pelanggaran yang ditemukan adalah pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya administratif, tetapi bukan tidak ada pelanggaran yang lebih serius, pelanggaran penyalahgunaan wewenang, pelanggaran korupsi. Kalau kita tidak salah itu dalam 6 tahun terakhir misalnya, itu ada 44 kasus korupsi yang melibatkan KPU daerah.
Kemudian juga Bawaslu juga bukan berarti betul-betul bersih. Ada sekitar 43 kasus korupsi yang melibatkan pengawas. Jadi saya pikir kita mesti betul-betul memastikan dari hulunya dulu. Dari penyelenggaranya dulu, mereka harus betul-betul profesional, berintegritas, punya kredibilitas, dan harus betul-betul kalau bisa ya zero kesalahan, zero pelanggaran, zero penyalahgunaan wewenang. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan sebenarnya udah ada dugaan-dugaan yang menurut saya juga tidak bisa dikesampingkan begitu saja soal kecurangan-kecurangan penetapan partai politik itu, meskipun dibantah-mentah oleh KPU, tapi saya pikir ini sebuah warning bahwa pelanggaran-pelanggaran seperti itu bukan tidak mungkin akan kembali terjadi nanti pas pelaksanaan. 17 partai politik yang akan berkontestasi berlomba, apa jaminannya bahwa mereka juga akan bisa berlomba dengan sehat dan kesatria? Karena kalau melihat beberapa partai yang baru terutama lahirnya kan juga dari proses perpecahan di dalam partai induknya tadinya. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Jaka, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan kita mau mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV dulu, Mas Jaka. Sebelum kita lanjutkan diskusi, kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Toboali, Bangka Belitung, ada Pak Rusmin. Pak Rusmin, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan selamat pagi Bung Jaka. Selamat pagi Pak Rusmin. Bagaimana Pak pendapat Anda kontestasi sehat dan kesatria ini untuk 2024? Bisa apa tidak kita? Terima kasih Bung Leo ya. Pertama saya ingin menggarisbawahi sangat menarik paragraf terakhir daripada Media Indonesia hari ini. Apakah dengan dana gelontoran yang demikian besar kita bisa melahirkan pemimpin yang tidak kerdil dan tidak koruptif? Itu kan yang ini omongan itu kan, narasi yang disampaikan oleh Media Indonesia hari ini ya. Saya pikir untuk melahirkan pemimpin yang tidak kerdil dan tidak koruptif, tentu kita perlu sebuah perhelatan konsultasi yang sehat dan kesatria. Dan ini para pesertanya, para parpolnya tentu harus melahirkan gagasan, ide-ide yang restoratif, ide-ide yang bersifat pembaharuan, melahirkan gagasan-gagasan yang mencerdaskan masyarakat. Karena terus terang selama ini kita lihat seperti disampaikan oleh Bung Jaka tadi, walaupun mari kita memilih dengan cerdas, mari kita memilih pemimpin yang tidak koruptif, itu kan sudah semacam jadi narasi sehari-hari, jargon sehari-hari kita ya. Tapi ini perlu kita sampaikan juga. Jangan sampai pemilu ini justru melahirkan para pemenang yang cuma ingin mempertahankan kemenangannya tanpa berusaha untuk mencerdaskan warga, tanpa berusaha untuk melahirkan gagasan atau ide-ide yang kreatif lah, yang melahirkan
ide-ide yang restoratif, bersifat pembaharuan. Itu yang paling penting saya pikir, Bung Leo ya. Kalau tanpa itu saya pikir pemilu dari tahun ke tahunnya seperti orang pesta lah. Cuman itu aja yang jadi menu ya. Dan kita sebagai warga tidak mendapatkan apa-apa. Kan rugi kita. Kalau dari kegiatan yang memakan biaya besar ini, kita cuma sekedar tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan vitamin, tidak mendapatkan gagasannya bergizi. Alangkah ruginya negeri ini. Oke. Terima kasih Pak Bung Leo. Ya, terima kasih Pak Rusmin di Tobuali, Bangka Belitung untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Rusmin ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Bang Jaka. Selamat pagi, Pak Tasrik. Silakan Pak, pendapat Anda, Pak. Iya, saya mengucapkan selamat ya kepada peserta pemilu yang sudah lulus verifikasi, kemudian sudah ditetapkan nomor urut. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Nanti yang 17 partai politik ini harus berkontestasi secara sehat dan kesatria ya. Artinya apa yang akan disampaikan, program visi dan misi partai, kemudian janji-janji kampanye itu harus ditepati. Karena masyarakat itu semakin hari semakin pintar dalam persoalan-persoalan janji-janji pemimpin. Yang kedua, saya berharap elit-elit juga bisa mendinginkan suasana. Misalnya, kalau ketemu di salah satu kegiatan, itu kalau biasa bersalaman, berangkulan, ya tetap aja. Jangan sampai beda pilihan, kemudian sudah kayak orang bermusuhan. Itu tidak mendidik. Yang ketiga, saya ingin bahwa partai politik itu siap menang dan siap kalah ya. Mentalnya harus disiapkan. Kemudian yang saya harapkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu pengawas, bekerjalah Anda dengan baik dan benar. Karena baru pertama kali ini pemilu presiden, pileg dan pilkada bersamaan. Supaya hasil pemilu berkualitas melahirkan pemimpin yang barokah. Dan yang terakhir ya Mas Leo, bagi ada anak-anak bangsa yang masih mencoba mewacanakan pemilu ditunda, perpanjangan jabatan, kemudian ada yang ingin 3 periode, itu sebaiknya dibuang saja. Karena di samping mau buang-buang energi, itu juga bertentangan dengan undang-undang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Tasrik ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Mas Jaka. Salam sehat selalu. Salam sejahtera. Silakan Pak John, pendapat Anda singkat padat saja. Iya, berkontestasi sehat dan kesatria ya. Alhamdulillah kemarin kita udah dapat kepastian dari 17 partai yang ikut kontestasi 2014 ya. Dan lagi 9 partai parlemen, 8 pendatang baru lah istilahnya yang non parlemen. Jadi begini, kalau saya sesuai ada yang partai yang saya ikuti sekarang ya. Kalau yang yang di jalan nih, yang anggaran dasar rumah tangga partai yang saya ikuti sekarang ini, ya Indonesia ini akan maju, ya akan aman. Karena tagline-nya di partai itu ya restorasi, ya perubahan. Jadi ini yang kita yang kita harapkan betul berubah gitu. Dan lagi diminta juga kepada KPU dan Bawaslu daerah ya betul-betul konsen lah. Ya kalau kita nak bangsa ini nak berubah gitu aja. Karena kemarin itu ada yang hidup pikuk juga waktu pengumuman itu ada juga yang mengkomplain kan. Yang mengkomplain itu KPU daerah sendiri. Jadi ini kan sangat agak bingung juga kita di daerah. KPU sendiri di daerah yang mengkomplain KPU pusatnya. Ada 3 partai yang tidak yang agak dipertanyakan gitu. Mungkin Bung Leo mungkin tahu tuh partai. Jadi ini harus kita awasi aja ya. Peran kita juga, peran media juga punya andil besar untuk pemilu 2024. Itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Menarik Mas Jaka, tadi Pak Rusmin ya di Bangka Belitung mengatakan pemilu ini harus dibuat meloloskan orang-orang yang memang menyejahterakan rakyat, bukan hanya orang-orang yang ingin
mendapat kekuasaan. Bagaimana Mas Jaka? Ya, apa yang disampaikan Pak Rusmin itu kiranya selaras dengan seruan moral yang dilakukan para rektor di Yogyakarta September lalu kalau nggak salah. Kan ada sekitar 10 rekomendasi agar pemilu itu betul-betul menjadi pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Salah satunya yaitu bahwa pemilu itu harus menjadi media pendidikan politik. Media pendidikan politik bagaimana kita berkontestasi secara jujur, mengedepankan jiwa kesatria, mengedepankan upaya untuk menyatukan bangsa, mengutamakan keadaban, dan yang pasti menghasilkan pemimpin yang betul-betul dibutuhkan rakyat, bukan pemimpin yang semata-mata ingin mendapatkan kuasa. Dan salah satu cara untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin seperti itu adalah dibutuhkan partisipatif dari semua pihak, terutama dari masyarakat. Kenapa masyarakat harus punya partisipasi? Kenapa masyarakat harus betul-betul punya semangat untuk ikut berkompetisi sebagai pemilih? Ya salah satunya agar pemilu itu tidak dikuasai oleh elit-elit politik yang semata-mata hanya memburu kekuasaan. Yang egois ya? Yang egois, yang dekat dengan oligarki, yang dikendalikan oleh oligarki. Itu ya semuanya di tangan masyarakat. Ketika masyarakat itu memilih secara cerdas, tidak tergiur oleh lembaran merah politik dan biru, uang, tidak tergiur oleh hasutan-hasutan, tidak termakan oleh berita-berita bohong, fitnah, politik identitas, saya yakin apa yang kita harapkan dengan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang bisa mensejahterakan rakyat bisa lebih mendekati kenyataan. Pak Tasrik tadi menarik juga Mas Jaka mengatakan bahwa bisa tidak dibuat supaya janji kampanye itu ditepati. Lalu yang kedua juga Pak Tasrik mengatakan ya elit-elit itu juga harus mendinginkan suasana. Kalaupun ada perbedaan ketika bertemu, ya tunjukkanlah bahwa memang bisa bersahabat juga, berteman meskipun ada perbedaan. Apakah itu bisa dilakukan? Kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka dan Mas tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi pagi ini. Mas Jaka, ada yang mengatakan Vox Populi, Vox Dei katanya. Suara rakyat, suara Tuhan. Tapi masalahnya rakyat itu kan kadang-kadang lebih pragmatis seperti yang tadi Mas Jaka katakan. Ketika di depannya ada lembaran merah biru, akhirnya tidak mikir itu 5 tahun atau dampak dari pemimpin. Yang penting saya dapat apa sekarang. Nah, supaya kita tidak begitu lagi, bagaimana Mas Jaka? Ya, pertama pendidikan politik pun harus terus disuarakan ya. Dan salah satu yang seharusnya menyuarakan atau melakukan pendidikan politik adalah partai politik. Itu tugas utama partai politik. Salah satunya dengan apa? Dengan meminimalisasi biaya politik. Artinya ketika biaya politik itu tidak terlalu mahal, saya yakin caleg-caleg itu juga tidak terlalu tidak terlalu membabi buta untuk mengagulkan ambisinya. Tidak mencari bohir juga. Tidak mencari bohir juga. Kan ketika partai politik itu ada partai politik yang tanpa mahar misalnya, itu kan sebenarnya sesuatu yang sangat bagus. Meminimalisasi politik uang itu salah satu yang bisa dilakukan. Tetapi ketika partai politik itu masih terus saja membiarkan biaya politik yang mahal kita sepertinya tidak akan pernah keluar dari persoalan seperti ini. Artinya ketika partai politik masih meminta mahar kepada caleg, kepada calon-calon kepala daerah, hampir pasti mereka akan mencari bohir. Kemudian juga ketika rakyat juga masih tergiur, masih silau dengan iming-iming uang yang tidak seberapa, ya hampir dipastikan pemilu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi sebenarnya butuh komitmen dan kesediaan dari semua pihak untuk memperbaiki kualitas pemilu. Tidak bisa hanya satu pihak, tidak hanya KPU, tidak hanya Bawaslu, tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat. Jadi semuanya harus betul-betul punya
punya semangat yang sama untuk memperbaiki pemilu. Memastikan janji kampanye tadi, pertanyaannya itu ditepati bisa apa tidak ya? Tidak ada konsekuensi hukum sih kalau kemudian janji itu ternyata bohong begitu, Mas? Ya, konsekuensi hukum tidak ada, tetapi kan harusnya ada konsekuensi moral. Konsekuensi moral adalah ya kalau partai politik atau calon legislatif atau kepala daerah tidak menepati janjinya, ya jangan dipilih lagi. Pertanyaannya masih ingat tidak kita? Ya, kan kita gampang lupa katanya. Iya betul, kita kan termasuk bangsa yang gampang lupa katanya begitu. Tapi kalau kita seperti ini terus ya kapan kita akan menjadi baik? Itu kan jadi persoalannya. Jadi kalau masyarakat masih gampang tergiur dengan politik uang, gampang melupakan pemimpin yang melupakan janjinya, ya setiap pemilu kita akan terus membicarakan hal seperti ini. Kan kita tidak ingin seperti itu. Betul, teladan elit, Mas. Apakah bisa tadi diharapkan Pak Tasrik ya? Walaupun berbeda, saya dan Mas Jaka berbeda, tapi di depan masyarakat ya kita masih bisa bersalaman, bisa bertemu, bisa bicara. Meskipun saya sama Mas Jaka ini sama-sama bersaing keras nih, bisa tidak dilakukan? Ya seharusnya bisa ya. Sebenarnya kan elit-elit politik itu dari sisi pendidikan ya cukup tinggi lah ya. Dari sisi kematangan hidup juga sudah sangat matang. Artinya mereka ya yang penting mereka harus menanggalkan sifat-sifat buruk seorang politisi, tetapi mengutamakan sifat-sifat baik dari seorang kenegarawan. Itu yang sebenarnya bisa menjadi teladan yang bagus. Cuman ya harus kita katakan tidak semua politisi punya sifat seperti itu. Kalau Pak Buya Syafi'i itu kan berkali-kali mengatakan ya negara kita surplus politisi tetapi minus negarawan. Tetapi sekali lagi kita mengharapkan bahwa pemilu itu jangan hanya sekedar menjadi ritual 5 tahunan, tetapi harus betul-betul menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bagus sebagai ajang evaluasi kepemimpinan sebelumnya. Dan jadinya tidak akan sia-sia dana puluhan triliun yang digelontorkan oleh negara. Kita sambut sama-sama pemilu ini dan kita juga doakan supaya apa yang kita harapkan ini boleh terjadi juga. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, pemilu bukanlah tujuan bernegara, melainkan sasaran antara untuk membangun konsolidasi politik agar situasi perpolitikan tanah air lebih dewasa dan matang. Pemilu adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Anda, saya, kita sebagai negara demokrasi dalam rangka menciptakan kesejahteraan kita. Dari pemilu ke pemilu yang melahirkan para pemimpin harus bisa memberikan perbaikan kualitas hidup kita dan kita harus makin sejahtera. Mari kita bertanding secara sehat dan kesatria. Benar-benar siap menang dan benar-benar siap kalah. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.